Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Kresika. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan membahas tentang penyakit diare. Apa sih itu penyakit diare? Jadi, menurut Kementerian Kesehatan tahun 2011, bahwa penyakit diare itu merupakan buang air besar yang berbentuk lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja, dengan jumlah 3 kali atau sampai lebih dalam kurun 1 hari. Jadi, jika kita merasakan buang air besar yang lembek, yang cair, lebih dari 3 kali atau 3 kali, itu sudah termasuk dengan penyakit diare. Dan selanjutnya ada tanda dan gejala diare. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2007, ada 3 tanda gejala diare. Yang pertama, diare ringan. Jadi, pada diare ringan ini, buang air besar berbentuk cair sampai 3 kali dalam sehari dan disertai muntah atau mual. Dan yang kedua ini ada diare sedang. Diare sedang ini buang air besar juga berbentuk cair atau lembek dengan jumlah 4-9 kali sehari dan disertai muntah, demam, terasa haus, dan badan lemas. Dan yang terakhir ini ada diare berat. Jadi, diare berat ini buang air besar yang cair, lembek, dan bisa saja hanya berupa air yang terus-menerus, lebih dari 9 kali. Dan disertai bibir kering, tangan dan kaki terasa dingin, bahkan sampai kejang ataupun panas tinggi. Dan mayoritas di diare berat ini, anak-anak bisa sampai meninggal dunia karena terkena diare. Nah, selanjutnya ini ada faktor penyebab diare. Apa sih yang menyebabkan diare itu muncul? Yang pertama ini karena penyediaan air bersih. Jadi, menurut Kementerian Kesehatan, penyediaan air bersih ini untuk kehidupan sehari-hari ada 3 syarat. Syarat yang pertama adalah syarat fisik, yaitu air yang diminum harus tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau. Dan yang kedua ada syarat biologis. Jadi, air yang kita minum itu tidak boleh tercemar oleh bakteri, virus, ataupun kuman. Dan yang ketiga, syarat kimiawi. Jadi, air minum yang kita minum tidak boleh tercampur dengan bahan zat-zat kimia berbahaya seperti racun. Dan faktor penyebab diare yang kedua adalah jajan sembarangan. Kenapa jajan sembarangan bisa menyebabkan diare? Karena jajan sembarangan di sekitar sekolah, makanannya tidak tertutup dan dihinggapi oleh berbagai serangga seperti lalat. Dan terkadang tidak memenuhi gizi seimbang bagi anak-anak. Jadi alternatif yang baik adalah membawa bekal makanan dari rumah. Dan faktor penyebab diare yang ketiga adalah personal hygiene atau perawatan diri. Jadi kita harus mandi 2 kali sehari, gosok gigi yang rajin, bisa sebelum makan, sesudah makan, sebelum tidur dan sesudah tidur. Dan cuci tangan. Kenapa cuci tangan penting? Karena untuk menghilangkan bakteri atau kuman yang ada di tangan sebelum dan sesudah kita makan atau melakukan aktivitas lainnya. Nah, ini cara kita mencuci tangan yang benar menurut Kementerian Kesehatan. Pertama ini, ambil sabun dan letakkan di atas telapak tangan dan usapkan sampai busanya
muncul. Lalu gosokkan ke bagian telapak tangan, lalu ke punggung tangan, sampai terkena sela-sela jari dan lakukan berbolak-balik. Lalu gosokkan sela jari-jari tangan dan saling menempel. Selanjutnya, gosokkan buku-buku jari dan kunci ujung jari. Setelah itu, gosok jempol tangan kiri dengan genggaman dan gerakan memutar dan lakukan sebaliknya. Dan yang terakhir ini, gosokkan kuku ujung-ujung jari kepada telapak tangan kiri dan lakukan sebaliknya. Setelah dilakukan dengan benar, baru kita bersihkan dengan air mengalir agar kuman pergi dan terbawa air yang mengalir tadi. Selanjutnya ini ada pencegahan diare. Yang pertama ini ada minum air yang sudah matang. Air yang sudah matang yang sudah direbus dalam suhu 100 derajat Celcius. Jadi kalian harus meminum air yang sudah matang. Yang kedua, makan makanan yang bergizi dan matang, yang mengandung protein, karbohidrat, vitamin, dan sumber-sumber zat yang lainnya. Yang ketiga ini, kebiasaan mencuci tangan dengan sabun, agar kita terhindar dari kuman dan bakteri. Dan dilakukan setelah atau sebelum melakukan aktivitas. Dan yang terakhir nih, menggunakan WC dengan benar. Jadi setelah kita menggunakan WC dan jamban, kita harus mencuci tangan dengan sabun agar kuman yang menempel di tangan tidak hinggap dan bisa menjadi bersih tangan kita. Nah, selanjutnya ini ada pengobatan diare. Gimana sih caranya kita mengobati diare? Nah, ini adalah pertolongan pertama di rumah untuk mengobati penyakit diare, yaitu dengan Oralit. Oralit ini bisa didapatkan di apotik terdekat. Nah, cara membuat Oralit yang kita beli di apotik, caranya seperti kita membuat larutan di air. Yaitu, pertama kita harus cuci tangan dahulu dengan sabun, lalu dibilas. Yang kedua ini, sediakan 1 gelas air minum sebanyak 200 cc. Dan yang ketiga ini, masukkan 1 bungkus Oralit yang tadi sudah kita beli ke dalam air. Lalu aduk hingga merata dan kita minum. Ini adalah salah satu cara paling ampuh untuk pengobatan pertolongan pada penyakit diare. Dan jika sangat membutuhkan sekali, kita bisa gunakan cara-cara dan bahan yang ada di rumah. Nah, pertama ini kita harus sediakan gelas, sendok, gula, garam, dan air hangat. Jadi pertama-tama sama saja dengan membuat Oralit yang kita beli di apotik. Pertama-tama ini kita ambil air 200 cc, masukkan ke gelas. Lalu masukkan setengah gula atau 1 sendok gula ke dalam air. Lalu ambil 1/4 garam dan aduk hingga merata. Oh iya, kenapa gula harus 1 sendok? Karena dalam kandungan gula untuk memberikan sumber tenaga bagi para penderita diare. Karena diare itu membutuhkan sekali banyak tenaga. Dan kenapa diperlukan 1/4 garam? Karena garam mengandung elektrolit dan dia akan menambahkan elektrolit yang keluar pada saat kita membuang air besar. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya mengenai penyakit diare. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan yang saya tampilkan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.